Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal, NIM S1S1 18021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas jaringan komputer. Mungkin langsung saja saya jelaskan. Apa itu OSI Layer? OSI Layer adalah model arsitektur jaringan yang dikembangkan pada tahun 1977 di Eropa oleh International Organization of Standardization. OSI Layer ini terbagi atas 7, yaitu aplikasi layar yang bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar komputer, presentasi layar mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Session layar mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dihancurkan atau dipelihara. Transport layer digunakan untuk memecah data ke dalam paket-paket sehingga dapat dinamai dan disusun kembali. Network layer ini layar yang ada yang mendefinisikan alamat-alamat IP. Data link yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Yang terakhir adalah physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah alat-alat jaringan. Alat-alat jaringan antara lain adalah router yang digunakan alat perangkat keras jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama. Yang kedua adalah switch, sebuah alat jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat yang berada dalam suatu jaringan dan penghubung komputer atau router pada suatu area terbatas. Yang ketiga adalah hub. Hub adalah alat penghubung kabel jaringan dari setiap komputer, klien, server, dan perangkat lainnya, atau penghubung komputer dalam jaringan dari LAN ke server. Yang keempat adalah access point, adalah perangkat jaringan yang berisi sebuah server dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal. NIC adalah perangkat keras yang berisi kartu dengan kegunaan untuk menjadi jembatan komputer ke sebuah jaringan komputer. Yang keenam adalah repeater, yaitu perangkat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan WiFi sehingga jangkauannya lebih luas. Yang ketujuh adalah bridge, yaitu perangkat jaringan yang beroperasi di OSI Layer, di OSI Layer 2 tepatnya. Selanjutnya adalah apa itu perbedaan antara hub dan switch. Di sini ada kami mendapat 4 perbedaan yang kami dapat simpulkan. Yang pertama yang dapat saya simpulkan adalah pertama, bekerja pada OSI Layer yang berbeda. Yang kedua adalah cara kerjanya berbeda tentu saja, dan tingkat kehandalannya di mana switch lebih handal daripada hub. Yang keempat adalah switch itu lebih cepat transfer datanya dibanding hub. Yang terakhir yang perlu saya jelaskan adalah kenapa IP address dibutuhkan padahal menggunakan MAC address saja sudah bisa saling terkoneksi satu sama lain. Di sini kami dapat menyimpulkan 2 jawabannya. Pertama adalah karena IP address itu dipakai untuk mengidentifikasi alamat suatu komputer dalam sebuah jaringan TCP atau IP, sedangkan MAC address itu dipakai untuk mengidentifikasi jenis hardware unik, dan setiap hardware itu pasti memiliki MAC address yang berbeda-beda. Yang kedua itu karena IP address-nya adalah alamat atau tujuan, sedangkan MAC adalah wilayah, jadi mempunyai keterkaitan dan saling membutuhkan. Mungkin itu saja penjelasan saya kali ini. Cukup sekian saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.